Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan melanjutkan Nahwu Shorof kita dengan buku Dasar-Dasar Mustaqili 2. Sebelumnya kita sudah masuk ke jumlah ismiyah. Kemudian sekarang kita masuk ke jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah kaidahnya ada fi'il dan ada fa'il. Fi'il sebagai predikat, fa'il sebagai subjek. Ya. Kemudian kita ketahui jumlah fi'liyah terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi yang diawali kata kerja lampau, fi'il mudhari diawali kata kerja sedang atau akan, kemudian fi'il amr perintah. Ya. Kemudian terbagi menjadi 2, lazim tidak butuh objek, transitif muta'addin yang butuh objek. Kita masuk ke fi'il madi. Sebelumnya kita sudah masuk ke fi'il lazim. Dari segi fa'ilnya, ya, dari segi subjeknya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kata ganti, ya, muttasil yang melekat. Kemudian yang kedua itu adalah zohir, ya, jadi disebutkan fa'ilnya. Kita akan lihat contohnya. Kalau yang dhamir, maka dia seperti ini. Zahabtu ila suki. Di mana fa'ilnya? Fa'ilnya ada di dalam sini. Di mana fi'ilnya? Fi'ilnya sudah disebutkan. Jadi zahabtu ini adalah fi'il plus fa'il. Sekarang kita masuk ke rumus yang kedua. Ya. Rumus yang kedua. Rumus yang kedua. Rumus yang kedua. Ini fi'il dan fa'ilnya dipisah. Ya. Yang pertama ada fi'lun. Ya. Fi'lun. Posisinya sebagai fi'il. Kata kerja posisinya sebagai fi'il. Predikat. Kemudian ada ismun setelahnya. Nah, ismun ini posisinya sebagai atau jawabannya sebagai fa'il atau subjek. Jadi subjeknya bukan kata ganti lagi seperti sebelumnya. Ya. Kemudian tambah harfu jar, zarful makan, tambah ismun sebelumnya. Nah, bentuk yang seperti ini memiliki syarat. Syaratnya ada 2. Syarat yang pertama, fiilnya, yaitu yang ini, harus dalam bentuk mufrad. Ya. Kita ketahui bentuk mufrad dalam fiil itu, misalkan tasrif zahaba, maka hanya zahaba atau zahabat. Ya, itu yang mufrad. Untuk orang kedua, orang ketiga. Ya. Nah, itulah yang akan kita gunakan. Jadi pilihannya zahaba atau zahabat. Ya. Kemudian syarat yang kedua, fiil dan fa'ilnya harus sama dalam 2 hal. Ya. Harus sama dalam 2 hal. Jika fiilnya muzakkar, maka fa'ilnya juga muzakkar. Atau sebaliknya, jika fa'ilnya muzakkar, maka fi'ilnya mengikuti muzakkar. Ya. Jika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Seperti itu. Contoh, ya. Jalasa at-talibu alal kursiyi. Jalasa di sini sebagai fi'il, at-talibu di sini sebagai fa'il. Jadi fa'ilnya bukan lagi dhamir, tapi disebutkan talibu, ya. Siswa. Siswa apa? Siswa laki-laki. Nah, kita di sini menggunakan jalasa. Ya. Sekarang kalau saya ganti menjadi tolibatu, maka di sini menjadi jalasat. Ya. Alal kursi. Di sini menjadi fi'il, di sini menjadi fa'il. Jadi pilihannya untuk kata jalasa hanya jalasa untuk muzakkar atau jalasat. Ya. Walaupun di belakang sini bentuknya jamak atau musanna, ini tetap jalasa. Begitu juga yang di bawah, tolibatun atau tolibatani, itu tidak mempengaruhi, ini tetap jalasat. Ya, mari kita lihat ke buku. Ya, sekarang kita lihat jumlah fi'liyah yang
diawali fi'il madi lazim, ya. Nah, di sini kita lihat untuk laki-laki jalasa at-talibu alal kursi, jalasat at-talibatu alal kursi. Nah, kita lihat sakata al-gulamu janibal ummi, ya. Telah diam anak kecil di samping ibunya, ya, di samping ibu, ya. Sakatat al-gulamatu, ya. Di sini kenapa sakatat? Karena al-gulamatu muannas. Kemudian mata as-sariku waro'al masna'i, ya. Sariku waro'al masna'i. Di sini muzakkar. Tapi kalau dia muannas, maka as-sariqatu, maka di sini menjadi matats. Begitu juga seterusnya. Nazala al-Qur'anu, di sini nazalat at-Tauratu, ya. Kemudian sa'ida ar-rakibu, ya. Kemudian sa'idat ar-rakibu, ya, rakibatu. Begitu seterusnya. Latihan jalasat talibu alal kursi, jalasat at-talibatu alal kursi. Coba kita lihat contoh yang pertama, nomor 1. Seorang dokter laki-laki telah keluar dari rumah sakit. Keluar, bahasa Arab, telah keluar, bahasa Arabnya kharaja. Karena dia laki-laki, maka kita gunakan kharaja. Kharaja at-talibatu, ya, minal mustashfah, ya. Nah, kalau kita ganti dokternya menjadi dokter perempuan, maka kharajat at-talibatu, ya, at-tabibatu, maaf, at-tabibatu minal mustashfah. Begitu seterusnya. Silahkan sahabat-sahabat mencoba. Kemudian ada muhadasah, percakapan baina Ibrahim wa Muhammad, ya. Baik, kita baca. Ya Muhammad, aina dhahaba Zaidun? Wahai Muhammad, kemana Zaidun pergi? Huwa dhahaba ila suki, dia pergi ke pasar. Wa aina dhahabat Fatimatu, dan kemana Fatimah pergi? Hiya dhahabat ilal madrasati, dia pergi ke sekolah. Wa anta ya Ibrahim, mata ji'ta min Jakarta, dan kamu Ibrahim, kapan kamu datang dari Jakarta? Ji'tu qabla amsi, saya datang 2 hari sebelumnya, 2 hari kemarin, ya. Ma'aman dhahabta ila hunaka, bersama siapa kamu pergi ke sana? Ma'usrati, bersama keluarga saya. Wahal dzahaba abuka ila Jakarta ya Ibrahim, apakah ayahmu pergi ke Jakarta wahai Ibrahim? Naam, dzahaba abi ila Jakarta. Ya, ayah saya pergi ke Jakarta, telah pergi ke Jakarta. Wa aina ummuka ya Ibrahim, di mana ibumu wahai Ibrahim? Namat ummi fil ghurfati, ibuku tidur di kamar, telah tidur di kamar, ya. Kemudian usratuka usratun sa'idatun ya Ibrahim, keluargamu adalah keluarga yang bahagia wahai Ibrahim. Alhamdulillah, ya. Kemudian ini latihan gabungan jumlah fi'liyah yang diawali madi lazim, ya. Ya, kita lihat jalastu in alal kursiyi al jamili. Nah, jalastu ini berarti rumus yang nomor 1 karena fa'ilnya dalam bentuk domir, ya, atau kata ganti. Jalasta alal kursi juga rumus yang pertama, jalasti juga sama, jalasna juga seperti itu. Nah, 2 contoh terakhir ini baru rumus yang kedua. Jalasa at-talibu alal kursi al jamili, jalasat at-talibatu alal kursi al jamili, ya. Silahkan dicoba, ya. Saya telah pergi ke Surabaya, maka ini jenis nomor 1 karena kata ganti saya, ya. Dhahabtu ila Surabaya. Nah, yang ini baru bentuk rumus yang kedua. Seorang menteri laki-laki telah datang dari ibu kota, ya. Ja'a, ya, karena menteri laki-laki. Ja'a al-waziru minal Madinah, ya, seperti itu. Dan seterusnya. Silakan dicoba mengerjakan latihan-latihannya dan insya aktifnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.